الحسيات وقبل بروزها في الكائنات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذات ومحمود الصفات عند أهل الأراضين والسماوات، وعلى المطهرين ذوات أصحابه الذين شرفوا بصحبته على جميع البرية. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah dan limpahan taufik hidayah, inayah dan riayahnya. Kita sekarang masih berada di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, dan tak lupa juga salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat, sahabat, keluarga dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau ila yaumil akhir. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para guru-guru agama, para pemuka masyarakat dan pengurus takmir masjid Fathul Iman yang dan hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sekarang memasuki Ramadan yang keberapa nih? Yang ke-18. Yang ke-18. Artinya Ramadan sudah berumur lebih daripada setengah umurnya. Setengah umurnya lewat sudah daripada pertengahannya, dan maksudnya sadar atau tidak sadar Ramadan mulai beranjak hendak berangkat pulang meninggalkan kita semua. Ramadan tahun 2000, tahun 1446 Hijriah ini hendak bagagas-gagas siap sudah, hendak pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendak laporan kepada Allah Ta'ala, fulan wa fulan melakukan amal ibadah sekian. Nah, itu pelaporannya. Nah, ini yang seharusnya bagi kita untuk lebih memperbaiki ibadah kita, taat kita kepada Allah di bulan Ramadan. Kalau ulama mengatakan, ulama guru-guru kami juga mengatakan, kata beliau apa? Zahaban nisf wal nisfu dhahab. Zahaban nisf wal nisfu dhahab. Zahaba artinya apa? Pergi. Nisfu separuh sudah. Separuh Ramadan sudah hilang. Wal nisfu dhahab, dan separuhnya umat, yang separuhnya lagi apa? Zahabun nisfu. Emas, nilainya tinggi, emas lebih daripada perak. Zahaban nisfu wa nisfu dhahab, telah berlalu separuh daripada bulan Ramadan dan setengah sisa dari bulan Ramadan. Kata ulama mengatakan mengumpamakan seperti emas. Kenapa? Kebaikannya bukannya berkurang tapi bertambah, tetapi orang yang mencarinya yang berkurang. Orang yang mencarinya berkurang. Inilah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW untuk menyadarkan kita umat-umatnya untuk selalu menambah semangat dalam beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih apabila Ramadan sudah melewati separuh daripada umurnya. Bulan Ramadan separuh sudah. Yang mana ya Rasulullah dalam hadis beliau, "Lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan la tamannat ummati an takuna Ramadan sanata kullaha." Jikalau mengetahui, kata Rasulullah, umatku tentang istimewanya, luar biasanya, kelebihannya Ramadan yang ada di dalamnya, umatku, kata Rasulullah, berangan-angan, jangankan kita, Rasulullah pun berangan-angan an yakuna Ramadan sanata kullaha, bahwa Ramadan itu bukan hanya sebulan atau 2 bulan, tapi bahkan berangan-angan Ramadan itu
nilainya atau masa waktunya itu 1 tahunan. 1 tahunan. Tapi qadar Allah Ta'ala, Allah telah menentukan Ramadan tidak bisa jadi 1 tahun, tapi 1 bulan. Nah, tetapi semangat yang diberikan oleh Rasulullah untuk kita tambah beribadah kepada Allah, apalagi di terakhir-akhir apa? Di terakhir bulan Ramadan ini. Ya Allah, ditambahi juga, tambah apa? Tambah semangat, tambah kita sadari kalau masuk ini tambahi lagi ya, tambahi sembahyangnya, tambahi kualitas sembahyangnya pula, tambahi kualitas puasanya, tambahi lagi kualitas taat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya janganlah menu-menu kita, bahasa menu itu menu-menu biasa aja. Kawannya dulu Muslim mengatakan Ramadan di sini Ramadan batin, lisa Ramadan butun. Ramadan itu yang diperbaiki itu hati, bukan yang diperbaiki itu apa? Makannya, butun. Ramadan bukannya yang kita pikirkan perut, ya, tapi kita pikirkan kualitas hati kita, kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan awal Ramadan yang kita pikirkan apa ya? Apa menu sahurnya, apa menu berbukanya. Akhir Ramadan pada akhir juga benar. Yang kita pikirkan apa menu hari raya, ya kan? Lalu apa lagi? Apa yang dipakai waktu hari raya? Baiklah. Kalau ini bahasa ini, kalau kita healing lah. Lain hal ini lain healing. Berjalan itu jangan par-par, tajauh sedikit. Ya, jadi mengetahui kayak apa. Oh, kehidupan kampung orang, oh kehidupan bedanya itu. Bahkan belum diberharap ya. Kalau Ramadan itu, apalagi di akhir-akhir Ramadan, kalau bisa ke Madinah lah, ke Makkah lah, ya mudah-mudahan kau naik lah, amin. Ibadah di sana. Atau paling tidak yang mau merasakan Ramadan itu bisa di mana? Bagi lu pribadi lah, mama pribadi di Hadramaut. Kenapa? Karena beda budaya yang dibangun oleh orang ulama Islam di sana. Kalau di Hadramaut khususnya di Trip itu, akhir-akhir Ramadan itu beda dengan awal Ramadan, sangat beda. Kenapa? Karena di setiap masjidnya itu kalau di akhir, apalagi 10 terakhir bulan Ramadan itu, karena di Hadramaut atau di Taif itu lebih daripada ratusan masjid, beberapa masjid, tapi bukan masjid jami. Kalau di sini kan masjid jami ada khutbah Jumatnya, tapi masjid namanya masjid, kalau bahasa kita masjid mini lah, yang ada di Irak, yang ada di Jumati adalah. Di situ masjidnya banyak dan setiap malamnya khatam Quran masjid ini. Jadi pada masjid itu ada isi imamnya sendiri. Jadi jangan bingung kalau nyampe umpama terlambat atau dalam perjalanan dari Banjar Palangkaraya umpama hanya datang jam 10 malam, banyak ada tarawihan malam ini. Ada istilahnya tarawihan. Ada aja tarawihan jam 8 setelah Isya, umpama jam 7 setelah Isya. Itu sudah dijadwalkan oleh ulama di sana. Jadi jam 7 umpama ada di Isya di beberapa masjid. Jam 8 ada lagi, jam 10 ada lagi, jam 12 ada lagi, sampai jam 2 ada. Jam 2 malam ada, berapa kurangnya ada juga. Kalau di sana, kalau kita di sini tarawihnya asal itu oke, yang lagi 20 rakaat sudah. Karena namanya 20 rakaat apa dah? Nah, 20 rakaat. Kalau di sana kita kalau tarawih itu apalagi terakhir, alhamdulillah kita dibawa di rumah keliling, healingnya tuh di masjid. Jadi masjid ini bisa sampai ada 7-8 biar utar aja di situ, utar aja. Itu yang luar biasanya, kenapa? Hidup. Bahkan pokoknya di malam-malam terakhir bulan
bulan Ramadan, malam-malam ganti bulan Ramadan, malam-malam ganti bulan Ramadan itu masjidnya penuh. Barisannya bukannya maju ke muka tapi maju ke belakang. Kita beda, balik di Indonesia ya lah, maju ke muka. Ya, ada imam dan makmum sesat aja itu diserang aja juga. Oleh sana sampai penuh sampai keluar. Kenapa? Mereka tahu arti yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Lau ya'lamu ibadu ma fi Ramadan latamanna ummati an takuna Ramadan yakuna Ramadan sanatakullah. Jikalau hamba umatku, ujar Rasulullah, mengetahui istimewanya kelebihannya bulan Ramadan, niscaya mereka akan berangan-angan Ramadan itu setahunan penuh. Kenapa? Karena Ramadan setelah selesai maka akan menghadap kepada Allah Ta'ala, maka menyebutkan orang-orang yang menghidupkan Ramadan di bulan-bulan dengan ibadah taat kepada Allah Ta'ala. Ya, ini minta maaf kisah pribadi. Ada orang Palangka waktu masih belajar di sana datang waktu bulan Ramadan. Mohon maaf kalau ada salah apa Anang untuk kidat kah? Ada tahu lah ya? Untuk kidat ya. Beliau tuh kemudian masih hidup berapa bulan tentang dulu. Pernah tentang Romo, lalu pas bulan Ramadan, waktu itu sembahyang sunnah di mana di sembahyang tarawih di dalam musola. Waktu itu biasa kita, kalau kita tarawihnya itu tak 2 jam. Kenapa? Karena 2 juz kita baca. Itu setiap malam. Pas Sidi datang, masa jangan sebagai tarawih dia. Habib Umar ya. Sekalinya 2 rakaat, lu di hadi, masih ada di belakang lu. Sekalinya 4 rakaat, ada, masih ada. Nengok pulang 6 rakaat ada lagi. Cari-cari kemana aja nih? Lu lihat sandal di belakang kalian. Kenapa gitu? Oh iya benar harus benar ya. Nah, ini pertanyaan dia lagi, belum lagi 20 lagi. Itu pang semangatnya. Yang penting kita ambil hikmahnya, yaitu makin berakhir bulan Ramadan, makin bersemangat dalam ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jauh-jauh kita mau kita di sini ke Martapura ya sudah. Healing dulu ke Martapura ya. Pokoknya 10 terakhir bulan Ramadan di situ. Oh pasti memang berubah, beda agak berubah daripada yang sebelum-sebelumnya. Ya itu Pak, kalau Ramadan di Mekah, Madinah atau di beberapa negeri paling banyak sudah yang diisi nama masjid yang penuh. Tapi kalau kita di Indonesia, asal bahasa orang Arab itu sayangkan yang ramai itu di pasar, yang ramai di pasar. Alhamdulillah hal yang tersisa ini adalah emas, ya kita hiasi, kita warnai dengan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan yang akan beranjak pergi meninggalkan kita, pergi dengan membawa kebaikan amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Nama-nama kita disebut oleh Ramadan di hadapan Allah Ta'ala dengan kebaikan-kebaikan amal ibadah, dan Allah Ta'ala menerimanya. Amin ya Rabbal alamin. Nah, dan diantaranya lagi yang kita cari dalam bulan Ramadan ini untuk menyambung pengajian yang minggu lalu yang terkait dengan faedah siwak. Faedah siwak, semangatnya orang dalam beribadah itu mencari tambahan nilai-nilai plusnya dalam ibadah, diantaranya yang diperhatikan oleh mereka para ulama salihin, yaitu menghidupkan sunnahnya Rasulullah atau memperbanyaki melakukan ibadah-ibadah yang menambah nilai pahala, diantaranya bersiwak pada waktu kita hendak beribadah, sama ada kita sholat atau hendak membaca Quran atau berzikir atau yang lainnya untuk daripada beribadah bersiwak. Nah ini pertanyaan,
apa itu siwak? Kan siwak bukan pamelian, artinya nama yang bukan dikenal di antara orang-orang Indonesia. Siwak itu kalau kita mengatakan nimbang siwak ya lah. Siwak ya, nimbang siwak. Padahal sebenarnya ini bukan siwak namanya. Ini kalau dinamakan dengan kayu arak. Karena kayu yang sering digunakan oleh Rasulullah untuk bersiwak. Kayu yang digunakan oleh Rasul untuk bersiwak. Jadi apa? Kayu itu adalah alat apa? Alat untuk ibadah. Alat untuk ibadah. Kalau siwak itu adalah nama ibadahnya. Nama ibadahnya. Nama ibadahnya. Kayak sembahyang umpama. Sembahyang nama ibadah. Nama ibadah. Tapi baju dan lain sebagainya ada alat untuk memfasilitasi kita untuk beribadah. Nah, siwak ini kata ulama apa? Luar biasa, sebagaimana ulama jelaskan minggu lalu apa? Kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli shalah. Jikalau kada memberatkan akan umatku, aku hendak memerintahkan kepada umatku untuk bersiwak setiap hendak sholat. Kan gitu lah. Jikalau kada memberatkan. Dalam riwayat yang lain, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Jikalau kada memberati atas umatku, aku hendak memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak sebelum berwudu. Hendak sembahyang, hendak berwudu. Julun semalam itu ya disampingkanlah merasa mindernya nih, sopan ya, kalau siwak ya apa ya? Apa? Asal biasa aja, pakaian orang alim itu lagi kita pakai. Ya lah, ini brandnya. Artinya kita ikuti dan kita tiru ya, pakai bagaimana amalnya orang-orang yang soleh apa lagi. Ini bukan hanya orang mulia, tapi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi pahalanya ujar Rasulullah, ada di siwak khairun min sab'ina raka'atan bighairi siwak. 2 rakaat yang dilakukan dengan bersiwak itu lebih baik daripada 70 kali rakaat yang dilakukan tanpa bersiwak. Ya. Hitungi aja kalau nyumpama sembahyang tarawih 20 rakaat bersiwak, kelihatan dia pahalanya. Dan ini nilai yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Kembali lagi, siwak itu kata ulama dalam maknanya, dalam makna bahasanya itu adalah itu menggosok karang. Kalau makna dalam agama makna syar'inya itu apa? Dalqul asnan wa ma hawaliha bi syai'in khashin, bi kulli syai'in khashin. Menggosok gigi dan yang di sekitaran gigi sampai gusi dalam sekitar gusi mulut. Dengan apa? Dengan setiap sesuatu yang kasar, benar jenisnya kasar. Jadi oleh karena itu yang kasar juga umpama ketinggalan siwak nusri gua apabila cuma dicecer siwak atau hal-hal dari siwak terpaksa mengambil lawan apa suhuban lalu digosokkan. Apakah ini termasuk juga bersiwak? Iya, bersiwak namanya. Lalu yang paling afdalnya bersiwak sebagaimana yang Rasulullah lakukan, yaitu dengan apa? Dengan kayu arak ini, dengan kayu arak. Nah, siwak ini sebagaimana dijelaskan juga adalah salah satu khususiyatnya Rasulullah, karena ulangi lagi, salafun alaiya faridatun sunnatun alaikum wa sunnatun lakum ya Rasulullah. 3 perkara yang bagiku ya Rasulullah wajib, tapi bagi Abu Hanifah sunnah. Yang pertama di sini apa? Witir, salat witir bagi Rasulullah itu wajib. Wa qiyamul lail, salat malam itu bagi beliau adalah wajib. Dan yang ketiga as-siwak, bersiwak itu wajib bagi beliau. Itu bagi Rasulullah. Nah, di antaranya yang dipakai oleh Rasulullah yang kayu arak ini, yang populer, kayu arak. Apabila yang kehendak kayu arak, pernah juga Rasulullah menggunakan
dengan tangkai pohon korma yang ujung-ujungnya itu tangkainya. Pernah digunakan oleh Rasulullah untuk sini bersiwak. Jadi, apabila yang ada, nah tangkai-tangkai apa itu pohon apakah? Bina akar-akaran asal jangan akar sampai lah. Akar sampai apa itu kira? Nah kalau yang umpama kada ada yang lain pak, ya di ujung apakah kain kah dan sebagainya itu siap ada. Tapi ada juga yang menanyakan, kalau yang umpama definisinya siwak itu adalah setiap sesuatu yang kasar, bersikat gigi pak, pakai sikat gigi pak, bisa nggak dinamakan siwak? Jawabannya iya. Sikat gigi itu adalah modernisasi daripada siwak. Modernnya pemakaiannya. Artinya apa? Tentang bersikat gigi itu terdahulu Rasulullah sudah dimodernisasi akan ya, bentuknya siwak tidak hanya jadi bentuk sikat gigi. Yang jadi pertanyaannya, bilanya bersiwak pakai sikat gigi boleh kan? Boleh. Tapi aneh benar ya lah. Orang sembahyang bawa sikat gigi ya lah. Gigi ya lah. Sebelum sembahyang bersikat gigi, bersiwak jadi. Tapi bagi ulun jangan kalah-kalah. Bawa sabun, bawa odol, bawa sampo. Jadi sesuaikanlah, ya lah. Sesuaikan di siwak. Nah itu dia antaranya. Nah adapun kalau hukum yang terkait dengan bersiwak, hukum yang terkait dengan siwak banyak. Di antaranya orang yang bersiwak hukumnya wajib ada hukumnya sunat, ya. Ada hukumnya makruh, ya. Ada juga hukumnya haram, ya. Ada juga haram. Yang diantaranya yang hukumnya wajib kapan? Kalau orang bersiwak hukumnya wajib itu apabila dikaitkan dengan nadar, karena siwak ini bentuknya sudah ibadah. Coba bilang aneh, ibadahnya itu simple. Dikatakan ibadah, siwak pun bisa dikatakan ibadah. Kadang harus kita mencari sesuatu yang tidak ribet-ribet, kadang bersiwak yang mudah-mudah itu bentuk ibadah dan nilainya luar biasa. Dan bahkan bisa menjadi wajib kapan? Apabila bernadar umpama mudah-mudahan besok umpama dapat gawian nih, umpama dapat lulus ujian umpama hendak menadar 1 minggu sembahyang wajibnya pakai siwak. Pas sekalinya ada infonya bahwa masuk lulus ya mau karena nadar hukumnya wajib dan dilaksanakan wajib, paksa dalam 1 minggu itu sembahyang wajib 5 waktunya wajib pakai siwak, dan siwak itu menjadi wajib hukumnya. Atau dua umpama bersiwak ini umpama kadang bisa ujar botol untuk menghilangkan sesuatu najis atau apa umpama kata ulama najisnya tidak boleh dihilangkan kecuali bersiwak umpama. Mau izalatul najasah itu wajib hukumnya. Kalau hanya yang mampu untuk bersiwak aja menghilangkan, maka wajib hukumnya. Nah dan yang kedua lagi sunnah. Nah sunnah ini yang memang jadi dasar hukumnya, memang dianjurkan dalam agama Islam untuk disunnahkan bersiwak. Apalagi bersiwak itu yang disunnah muakkadkan, itu yang dianjurkan sekali oleh Rasulullah ketika apa? Ketika hendak berwudu, sebagaimana riwayat yang tadi, hendak sembahyang, hendak membaca Quran, hendak membaca hadis Rasulullah, hendak berzikir ulang. Pada sedikit kita melihat orang ulama-ulama hendak membaca hadisnya Rasulullah untuk bersiwak. Faedahnya banyak, faedahnya kalau disebutkan faedah-faedah. Nah bahkan lagi yang keunikannya dalam hadis riwayat sahih disebutkan Rasulullah apabila sidin masuk dari rumah, yang sidin gawi pertama kali nama bersiwak. Sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah dalam hadis sahih, ditanya Sayyidina Aisyah masuk ila Aisyah ma awwal tada'at Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dukhulul bait. Apa pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah manakala sidin hendak masuk ke rumah? Yang pertama kali dilakukan apa? Kalau salam pasti.
pasti. Tetapi yang pertama kali di sini Rasulullah di sini Aisyah qala as-siwak, bersiwak dulu sih. Nah, bersiwak. Hanya masuk. Baik. Itu diantaranya. Hadis sahih. Ada riwayat Imam Muslim atau Bukhari. Nah itu diantaranya, dan ini hilang sudah banyak. Ada lagi kita ketahui ada orang umpama bersiwak waktu masuk rumah, masuk masjid apa lagi, bagus lagi, karena masjid di dalamnya bentuknya adalah ibadah. Nah adapun yang makruh, kalau yang makruh yang ketiga hukumnya makruh kapan? Apabila menggunakan siwak ini lebih daripada setengah hari bagi orang yang berpuasa. Kita berpuasa lalu menggunakan siwak. Jadi lebih umpama daripada jam 12 atau jam 1. Ada ulama yang mengatakan hukumnya makruh. Oh, kenapa jadi makruh? Karena menghilangkan bau atau noda yang bersejarah. Apa yang bersejarah? Karena bau yang muncul bagi orang yang berpuasa, yang mungkin bagi kita ada daya maklumnya mencium ampun baunya, ampun dirinya seorang atau mencium kalau mau, yalah, bau apa aja, bau naga ya, bau badan apa ternyata. Tetapi jangan dirubah-rubah, jangan dihapus-hapus atau disket, ini jangan. Karena ujar Rasulullah, la khulufu fa'us-sa'im atyabu indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang puasa karena perubahan keadaan yang dimakan itu paling disukai oleh Allah Ta'ala daripada baunya misik. Baunya misiknya harum, tepan harum sudah. Tapi bagi Allah Ta'ala baunya orang yang gara-gara berpuasa lalu muncul, dan di situ Allah Ta'ala menilai itu luar biasa cinta kepada Rasulullah. Jangan dihapus-hapus itu noda bersejarah, bersejarah. Kalau dikaitkan dengan ilmu kata ulama, kenapa jangan dihapus? Kenapa? Bagi manusia dengan Allah Ta'ala beda. Penilaian Allah Ta'ala itu baik, bau itu, tapi bagi manusia merasa risih. Dan situlah kata ulama mukhalafatullah Ta'ala al-hawadis. Allah menyalahi bagi makhluk-makhluknya dalam penilaian, dalam bentuk tauhidnya. Artinya Allah beda dengan makhluknya. Kalau makhluk menilai bahwa itu beda ya hukumnya atau beda umpama nilainya, tapi bagi Allah beda. Allah lebih menghargai. Itu mukhalafatu ta'ala lil hawadis, menyalahinya Allah Ta'ala bagi baharu alam atau bagi makhluk-makhluknya. Penilaian Allah beda. Penilaian Allah beda. Seperti kita umpama bersedekah. Ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran apa? Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang mengeluarkan hartanya atau melakukan ibadahnya di antaranya sedekah, mengeluarkan satu umpama, itu bagi Allah Ta'ala bukannya nilainya satu yang akan dihitung, tetapi 10. Man ja'a bil hasanati falahu, baginya itu asyru amsalha, 10 perumpamaan, artinya 10 pahala kelipatannya. Kalau kita lain lah, kalau kita di sini 10.000 dikeluarkan 1.000, jadi berapa ya sisanya? 9.000 lah. Tapi bagi Allah ada yang 10.000 dikeluarkan 1.000, bukannya jadi 9.000 tapi menjadi berapa? 19.000. Kenapa? Karena satu itu Allah ganti akan menjadi 10. Jadi berapa? Jadi 19. Itu penilai beda. Tapi ada dua ulama di antara mengatakan kalau bersiwak ini, ujarnya ada mengatakan di antara Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan, kata beliau, kalau bersiwak itu kalau mulut bau deh, lalu dibawa bersiwak apakah akan hilang baunya? Kata beliau secara nyatanya realnya itu ada. Yalah, kan? Ada. Kenapa? Karena bukannya masalah berpuasa, kadang makan, kadang minum, lalu muncul bau yang ada di mulut kita, kadang, tapi karena yang ada di paru itu menguap lalu keluar dari mulut kita. Itu yang jadi permasalahan. Jika bersiwak juga ada ketakutan. Pada bahkan kalau hilang. Karena itu ujar beliau ada jadi masalah.
Imam Nawawi, setelah tergelincir matahari atau setelah setengah hari tetap bersiwak boleh aja. Itu pendapat Imam Nawawi. Tapi yang di tengah-tengah, nah kalau di tengah-tengah ulama Hambal mengatakan boleh aja bersiwak kalau setelah itu, tetapi jangan menjadi prioritas. Maksud prioritas itu akan ingat membawa siwak, baca cari nggak usah. Seadanya pembilanya pada siwak ya sudah, karena sudah lewat. Tapi kalau ada siwak, Bismillah. Pendapatnya siapa? Imam Nawawi. Tetapi diantaranya ulama Hambal mengatakan apabila setelah sholat asar jangan lagi bersiwak. Kenapa? Karena ada situ tuntutannya untuk bersiwak. Karena sembahyang setelah sholat asar sunat ada bu. Sembahyang sunat setelah sholat asar ada bu. Ada boleh sudah. Itu jadi ada apa? Nah, ada pun lagi yang haram kapan? Yang haram itu apabila memakai siwak orang lagi izin. Itu yang haram. Nanti mengambil akun orang. Itu sudah tidak bisa. Itu hubungannya seperti ghasab, kata ulama itu ghasab, merampas ampun orang. Nah, caranya bagaimana? Ini caranya pun dilajari oleh ulama. Dalam hadis disebutkan apa? Idastaqtum fastaku Allah. Dalam hadis itu, apabila kalian bersiwak, maka bersiwaklah melebar. Maksudnya itu melebar dari gigi atas, lalu tarik ke dalam sampai ke gusi, lalu turun ke bawah, lalu sampai ke tengah, naik lagi ke atas, lalu ke sebelah kiri sampai ke gusi, turun lagi, lalu ke depannya lagi, berbentuk seperti angka 8. Berbentuk seperti angka 8. Idastaqtum fastaqul apa? Idastaqtum fastaqul arda. Nah, kalau ditambah lagi kata ulama apa? Kalau itu setelah menggosok giginya, lalu yang lidah itu diisik ulang. Nah, diisik. 2-3 kali sudah selesai. Itu. Nah, siwak ulang. Nah, kalau yang bagus siwak ini jangan lebih daripada sekilan kepanjangan kalimat andaknya. Jangan kurang daripada 4 jari, 2 jari berkiki-kira jari-jari. Yang sedang itu ya setengah daripada sekilan atau kurang daripada sekilan. Seperti yang nyaman untuk dipegang. Nah, dan di antara lagi faedahnya ini luar biasa. Faedahnya banyak kata ulama, sampai disebutkan dalam kitab Fawaidu akthar min 70 faedah. Faedah orang bersiwak itu lebih daripada 70 faedah bagi orang yang bersiwak. Sampai diceritakan minggu lalu Imam Syibli, ulama besar, masuk beliau ke masjid, lalu hendak sembahyang, kali ingat membawa siwak, lalu berpadir dengan jamaah yang ada di masjid. Man idus siwaken, siapa yang isi 2 siwak, aku nukari satunya di sini. Berapa yang aku nukari? Ya, ada yang bergaya. Aku tukari di sini berapa yang kamu hendak? Ulun hendak 10 dinar. 10 dinar untuk emas. 1 dinar itu kurang lebih 4 gram. Jadi sini aku tukari. Seakan bawa bergaya. Saya di sini serius, aku tukari di sini. Tahu itu aku tukari mana di sini? Ambil dulu, utang di sini, bayar kira. Tahu-tahunya setelah sembahyang, lalu ada beberapa iman, biar ini mubadzir, musrif, artinya itu berlebihan. Masa sih yang murah barang ini kada berharga, dinilai kada berharga, dinilai 10 dinar, itu lebihan banget. Bagikan di sini kada berharga, tapi bagi Allah dan Rasulnya ini luar biasa. Kalau hendak mencari penghargaan nilai dari Allah dan Rasulnya, antaranya siwak. Karena semua orang yang bisa melakukan ibadahnya dengan siwak, ya, karena semua orang. Sebagaimana umpama orang beribadah di tengah malam, apakah semua orang beribadah tengah malam? Tidak. Orang-orangnya aja. Nah, di antaranya faedahnya itu apa? Yashuddul lidah. Kata ulama pertama yashuddul lidah, menguatkan gigi geraham. Nah, gigi dan ulu lihat unik,
Dan yang paling takjubnya apa? Kalau di daerah Timur Tengah itu banyak orangnya sudah 70-an, 40-an, giginya tuh kada bergarang-garang, kada pakai gigi palsu-palsuan tuh ada. Nah, siwak aja setiap hari siwak. Kita di sini kenapa dah? Makanya umur 30-an sudah maculan gigi, dokter gigi sudah. Apalagi Bang ini dokter gigi. Bahkan salah satu daripada khususiyatnya Rasulullah bisa khususnya beliau kada pernah sakit gigi. Dan Rasulullah kada pernah sakit gigi. Dan di antaranya karena sini melazimi sesuatu yang wajib bagi beliau adalah bersih. Yang kedua lagi di antaranya zidul fasahah wal aql fil hifdz wal hifdz, menambahkan kefasihan bagus dalam bacaan. Panggilannya orang pada tahsin qiraat ya. Bagus dalam belajar Al-Quran. Di antara yang paling susah adalah makharijul huruf. Nah, yang membantu untuk makharijul huruf, keluarnya huruf itu perbanyak dengan siwak. Dan bagi orang yang pelajar menuntut ilmu untuk menambah hafalannya jadi kuat dengan apa? Dengan bersiwak. Yang ketiga lagi di antaranya faedahnya apa? Yubtil syekh, melambati tumbuhnya uban. Ini kita beruban sudah. Kalau Rasulullah sini beberapa hal lainnya, di antaranya bersiwak itu melambatkan daripada menumbuhkan uban. Makanya ada kedokteran wajibnya meneliti tentang siwak ini yang dikaitkan kata ulama dengan perkara-perkara ini, menguatkan gigi lah, melambatkan tumbuhnya uban dan lain sebagainya. Mungkin menjadi ilmiahnya tambahan bagi apa? Tambahan ilmiah. Nah, yang keempat tadi ini paling fenomenalnya, yusritu syaitan. Bilanya syaitan paling dalam 7, bilanya orang bersiwak paling dalam 7. Sekarang 7. Kenapa? Karena kalau hanya bersiwak ini, menambahkan dalam kekhuduan waktu beribadah, menambah khusyuk. Oleh karena itu, ini siwaknya lah, jujur aja, terkadang mungkin berapa ya sudah gonta ganti, ada sehari 2 hari ganti, hilang kececer kemana kan? Bisa disembunyikan oleh syaitan kalau tahu ya. Cepat mana juga, cepat berhilang. Boleh cara berbeda hilang. Kita kehilangan HP itu, kabut ya lah, kehilangan siwak keredahan berikutnya. Dan siwak ini juga yuhibbul malaikat. Orang yang bersiwak itu kada jauh-jauh daripada malaikat. Malaikat itu berharap gitu. Kita aja pernah merasa, tapi ini disebutkan. Disebut apa? Yang siwak. Ini itu Pak. Sering kalau umpama kita hendak umpama sembahyang, terkadang itu hilang siwak. Mana berharap dan iya sama. Jadi ada kayak kita juga umpama pahalanya yang paling banyak diantaranya apa? Waktu masuk pasar ya lah. Setiap hari bisa masuk pasar. Mall itu pasar, ya pasar. Kios-kios yang ada itu kan pasar sering. Guru kami Habib Umar apabila di sini turun, ada yang anak beliau Syekh Sa'di turun dari airport itu kan ada orang berjualan ya lah di mall di airport itu. Bila masuk sudah kawasan orang jual beli di situ, sini menyaring kita dengan doa masuk pasar. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Tahu sudah ingat di situ. La ilaha illallah. Tapi itu Pak, namanya pasar ini ahabul bilad ila Allah masjiduhu wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Dalam hadis Rasulullah paling dicintai tempat-tempat yang ada di bumi ini yang Allah Ta'ala suka di situ. Allah melihat kegiatan di situ adalah masjid. Paling disukai oleh Allah Ta'ala tempat adalah masjid di bumi. Tapi yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala di bumi ini adalah pasar. Pasar. Oleh karena itu ada doanya. Dan membaca doanya ini pahalanya luar biasa. Diriwayatkan Sayyidina Abu Sayyidina Umar bin Khattab kata beliau, kata Rasulullah, man qala
hina apa maqala inda dukhulis suq, barang siapa membaca doa waktu masuk masjid, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita tahu, coba tahunya Google doa masuk pasar, ya dia muncul. Doa masuk pasar. Kenapa? Ujar Rasulullah bila membaca doa itu, kata Allah lahu alfi hasanah. Allah bakal menulis baginya kebaikan 1.000.000 kebaikan. Wa ma'anuhu alfi sayyi'ah. Allah hapus daripadanya itu 1.000.000 kejahatannya atau dosa kesalahannya. Lalu wa rafa'a lahu wa rafa'allahu lahu alfi darajah. Allah angkat baginya itu 1.000 derajat. Hadis hasan. Angkat derajatnya. Berapa ujung 3 juta masuk masjid ya? Apalagi kita orang pedagangnya lah. Belum nak punya pedagang. Dagang nih. Setiap hari kan baca. Ada yang tidak pernah. Ada yang tidak pernah. Ya ulun ceramah di kampung ulun di pasar inti. Jadi ulun orang masalah gitu. Masalah di masjid. Terlawas berapa itu? Kalinya pemerintahan kecamatan yang kelurahan. Pak Ampar banner langsung doa masjid ya. Sampai ini banyak, alhamdulillah sudah di mata Quran itu sudah banyak informasinya itu di bawah dimasuk apa doa masuk masjid, bahwa masuk masjid la ilaha illallah. Ya paling alhamdulillah ada yang mengatakan, tapi ini permasalahan kenyataannya banyak yang ingat lah kayak dia di mana ini masjid tidak apa pahala orang duduk di masjid saja niat etika niat etika betul bisa sehingga dalamnya lah bisa terlihat tidak? Bisa terlihat tidak? Padahal sudah bertulisan kan? Ada yang ingat itu Pak, syaitan namanya. Syaitan di hawa-hawanya apalagi masuk masjid, masuk apa? Masuk pasar, ditiup-tiupi oleh syaitan. Ingatnya kapan? Waktu keluar daripada pasar ingat astagfirullahaladzim. Tadi ingat doa masuk apa? Masuk pasar. Yang ingatnya pas keluar pasar. Nah pada anak publik apalagi dijahit kedenda lagi. Nah itu itu Pak syaitan ini luar biasa. Nah, itu melupakan kita dengan sifat diantaranya. Nah lagi diantaranya yang terakhir nih, padahal banyak biarlah bersyukur faedah. Tapi yang paling luar biasa itu kalau kita sering dengan bersiwak apa yudzakiru syahadata indal maut, yudzakiru syahadata indal maut. Jadi kata ulama memudahkan bagi seseorang untuk mengucapkan syahadat ketika waktu sakaratul maut. Memudahkan untuk mengucapkan syahadat waktu sakaratul maut. Sakaratul cita-cita ini kita semua bilang kalau umpama kalau meninggal mau ucapkan la ilaha illallah saja berapa kalimat la ilaha illallah kalau mengucap selesai setelah itu untung dia ada dapat biar orang paling miskin itu sedunia apa tapi waktu meninggalkan dunia lalu mengucapkan la ilaha illallah karena hadis sahih yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam Bukhari Muslim apa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya kalimat yang diucapkannya adalah la ilaha illallah ada sekat-sekatnya dakhala jannah masuk surga. Ini susah. Ini suatu cita-cita yang luar biasa. Nah di antaranya yang memudahkan kata ulama yudzakiru syahadata indal maut, yang memudahkan untuk mengucapkan kalimat syahadat waktu maut adalah bersih. Kenapa? Karena riwayat hadis yang disebutkan di Imam Bukhari. Apakah kita tahu apa benda yang terakhir yang masuk ke mulutnya Rasulullah sebelum sini ila rafiqil a'la menghadap kepada Allah Ta'ala? Waktu itu Rasulullah sebelum waktu masa-masa sakaratul maut beliau berada di rumahnya istri beliau yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
Sayyidina waktu itu Rasulullah suatu sakarat, dan pada waktu itu Sayyidina Aisyah membantu akan Rasulullah. Apa? Kata Sayyidina Aisyah, Rasulullah waktu sakaratul maut itu bersandar di dadaku. Jawab Sayyidina Aisyah, Rasulullah waktu sakarat bersandar di dadaku di sini. Dan uniknya waktu sakarat itu dihadapi oleh Rasulullah. Kadang waktu itu masuk dan sanadnya Sayyidatina Aisyah yang laki-laki yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq masuk karena mahramnya juga, muhrimnya juga, adik daripada Sayyidina Aisyah, adik daripada Abdurrahman. Melihat waktu itu Abdurrahman masuk, di kantongnya Sayyidina Abdurrahman ini ada siwak. Siwaknya itu bukan kayu Arab, tapi apa? Ujung tangkai pohon korma, pelepah korma itu tangkai. Ada dilihat oleh Rasulullah, di kantongnya Sayyidina Abdurrahman itu ada siwak. Lalu Rasulullah tajam melihat siwak itu, dan Sayyidina Aisyah paham bahwasanya Rasulullah hendak menghendaki siwak. Dipanggil Abdurrahman itu, kata Sayyidina Aisyah, Abdurrahman, ambil siwak. Ya Abdurrahman, coba ambilkan siwak. Diambilkan diserahkan oleh Abdurrahman. Lalu Sayyidina Aisyah sendiri yang menyiwakakan Rasulullah. Kada sempat lama daripada itu Rasulullah wafat. Artinya apa? Ini siwak adalah benda terakhir yang masuk untungnya Rasulullah, dan Rasulullah menilai sesuatu siwak ini bukan sesuatu yang biasa-biasa. Nah, karena itu kalau kita hendak baik akhir hidup kita mau pada Allah, kita harus memperbaiki dua, menyamakan dua perilaku kita, perbuatan kita apa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua hidup dalam keadaan iman dan Islam, dan mati dalam keadaan iman dan Islam. Itu yang harapan kita. Mudah-mudahan wafat husnul khotimah, dan kita meminta kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan ini yang mulia ini, yang penuh berkah ini, yang kering, yang mulia, yang baru-baru, yang penuh berkah, kita minta mudah-mudahan hidup kita dalam keadaan iman dan Islam, dan kita pun diwafatkan dalam iman dan Islam. Mudah-mudahan sebagaimana yang Rasulullah lakukan sebelum wafat beliau dengan bersiwak, dan beliau mengucapkan syahadat. Mudah-mudahan kita dimudahkan juga untuk bersiwak pada waktu kita menghadapi sakaratul. Allahumma ya man faqaha al khair wa anhum alaihi wa sallallahu alaihi khair wa inna alaihi bi fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin ya arhamar rahimin ya ibadal ajwadin. Bila ada salah, mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini diberkahi oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita menemuinya, bagi kita mendapatinya, tetapi ada Ramadan yang akan datang yang kita bisa warnai dan kita hiasi dengan amal ibadah, lebih dekat kepada Allah Ta'ala, lebih akrab dengan Allah Ta'ala, dan lebih bertambah cinta